Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan gambaran hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kuantitatif ZGZ dengan metode titimetri atau titrasi. Baiklah, saya selaku moderator sebelumnya akan memperkenalkan anggota, yaitu ada Angelina, Anita, Bergita Levana, Clara Berlinda, dan Veronica. Baiklah, untuk presentasi saya serahkan kepada teman-teman saya yang akan membacakannya. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Analisis kimia kuantitatif adalah suatu rangkaian aktivitas atau pekerjaan analisis yang bertujuan untuk mendapat mengetahui jumlah pada suatu unsur atau senyawa dalam suatu sampel yang kita analisa. Analisis kuantitatif menentukan jumlah komponen tertentu dalam suatu zat. Biasa dikenal dengan analisis penetapan kadar pK. Teknik yang digunakan dalam analisis kimia kuantitatif didasarkan pada penampilan kuantitatif reaksi-reaksi kimia yang cocok atau pengukuran banyaknya reaksi yang diperlukan untuk menyempurnakan reaksi atau pemastian banyaknya reaksi, pengukuran sifat-sifat kelistrikan, pengukuran sifat optik tertentu, dan kombinasi pengukuran optik atau listrik dan reaksi kimia kuantitatif. Analisa kuantitatif bertujuan untuk dapat mengetahui jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu sampel atau menentukan kuantitas komponen penyusun sampel. Contohnya, misalnya kita memperoleh tempe kemudian diminta menentukan kadar protein pada tempe tersebut. Maka untuk dapat mengetahuinya, kita lakukan analisa kuantitatif. Selanjutnya, yang pertama di sini ada protein. Protein merupakan suatu polimer alami yang tersusun atas monomer-monomer asam amino dengan rumus kimia COOH, RH, NH2. Masing-masing asam amino terhubung membentuk rantai linear yang disebut ikatan peptida. Ikatan peptida terbentuk antara gugus karboksil atau gugus amin dari asam amino yang bersebelahan. Hasil analisis elementer berbagai macam protein menunjukkan bahwa setiap molekul protein mengandung karbon 51 sampai 55%, nitrogen 6,5 sampai 7,3%, oksigen 20 sampai 24%, hidrogen 15 sampai 18%, belerang 0,0 sampai 2%, dan fosfor 1 sampai 10%. Adanya unsur nitrogen merupakan ciri khusus senyawa-senyawa protein karena unsur ini tidak ditemukan dalam senyawa-senyawa lemak dan karbohidrat sederhana. Oleh karena itu, kadar protein dalam suatu bahan dapat ditentukan dengan mengatur kadar nitrogen pada bahan tersebut. Pada dasarnya, analisis nitrogen dalam bahan-bahan organik dilakukan dengan mengubah nitrogen menjadi NH3, kemudian menentukan jumlah NH3 yang terbentuk. Next. Analisis kuantitatif protein dengan metode titrasi. Penentuan kadar protein terlarut menggunakan metode titrasi formol. Langkah awal yaitu menimbang minyak 10 gram sampel yang telah dihaluskan dengan cawan porselen dan dilarutkan dalam 100 ml aqueous dan di-stirrer selama 15 menit, kemudian disaring. Filtrat diencerkan dengan aqueous dalam labu ukur 100 ml hingga batas terang. Kemudian ambil 10 ml larutan sampai ditambahkan 20 ml aqueous, 0, ml kalium oksalat, dan 1 ml indikator. Dan dititrasi dengan NaOH 0,N
hingga 0,1 N hingga berwarna merah muda. Sampel yang sudah dititrasi ditambahkan 2 mili formaldehida 40% dan ditambahkan indikator PP, kemudian dititrasi kembali dengan NaOH 0,1 N dan catat volume NaOH, kemudian dihitung kadar protein. Oke, selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul yang penting bagi tongkat kehidupan makhluk hidup. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70% sampai 80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65% dan energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Selain itu, lebih dari 90% komponen penyusun tumbuhan kering adalah karbohidrat. Lanjut, Kak. Analisis kuantitatif karbohidrat. Berdasarkan reagen tes yang digunakan, analisis kualitatif karbohidrat dibedakan dalam 3 jenis, sesuai dengan tipe reaksi yang terjadi, yaitu 1. Asam dehidrasi. Reagen ini akan menyebabkan karbohidrat mengalami dehidrasi dan membentuk pulfural atau bentuk pentosa atau 5-hidroksimetik pulfura bentuk heksosa. 2. Reagen kondensasi. Reagen ini mendeteksi adanya furfuran atau 5-hidroksimetil pulfura melalui proses adisi. Jenis reagen yang masuk dalam kategori ini adalah reagen Molis, Biel, dan Seliwanov. 3. Reagen gula pereduksi. Biasanya reagen ini mengandung ion tembaga 2 dan dapat mereproduksi karbohidrat, di mana ion tembaga 2 akan direproduksi menjadi larutan tembaga 1 oksida. Jenis reagen yang sering digunakan sebagai gula reproduksi adalah reagen Bennett dan Barfoed. Gula reproduksi yaitu semua gula yang termasuk dalam golongan aldosa, baik dalam bentuk gugus aldehid bebas ataupun dalam bentuk siklik hemiasetal. Analisis kualitatif glukosa pada contoh biokimia seperti urin dapat dilakukan dengan menggunakan tes Tromer, tes Fehling, atau tes Nylinder. Lanjut, Kak. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Pada proses titrasi, dikenal istilah titran dan juga titrat. Titrat merupakan suatu zat yang ingin kita cari kadar atau konsentrasinya. Atau dengan kata lain, titrat merupakan zat atau sampel yang belum diketahui konsentrasinya. Titrat merupakan suatu zat ataupun larutan baku yang diketahui kadar atau konsentrasinya dan digunakan sebagai penetrasi sampel yang ingin dicari konsentrasinya. Oke, next. Analisis kuantitatif dari vitamin C, metode titrasi. Analisis vitamin C juga dilakukan dengan metode titrasi 2,6D. Dichloroindophenol yang dimulai pada tahun 1964 dan berakhir pada tahun 1966. Pada titrasi ini,
Persiapan sampel ditambahkan asam oksalat atau asam metafosfat, sehingga mencegah logam katalis lain mengoksidasi vitamin C. Namun, metode ini jarang dilakukan karena harga dari larutan 2,6 dan asam metafosfat sangat mahal. Prinsip analis kadar vitamin C metode titrasi 2,6 diklorofenol yaitu menetapkan kadar vitamin C pada bahan pangan berdasarkan titrasi 2,6 diklorofenol indofenol, di mana terjadinya reaksi reduksi 2,6 diklorofenol indofenol dengan adanya vitamin C dalam larutan asam. Asam askorbat mereduksi 2,6 diklorofenol indofenol dalam suatu larutan yang tidak berwarna. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda dalam kondisi asam. Reaksi yang terjadi antara reagen dengan sampel saat pengujian yaitu reaksi reduksi 2,6 diklorofenol indofenol dengan vitamin C dalam larutan asam. Asam askorbat akan mendonorkan satu elektron membentuk semi dehidroaskorbat yang tidak bersifat reaktif. Selanjutnya, semi dehidroaskorbat mengalami reaksi diproporsionasi membentuk dehidroaskorbat yang bersifat tidak stabil. Dehidroaskorbat akan tergradasi membentuk asam oksalat dan asam treonat. Lanjut. Lemak adalah sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Contohnya vitamin A, D, E, dan K. Monogliserida, digliserida, fosfolipid, glikolipid, terpenoid, termasuk di dalamnya getah dan steroid, dan lain-lain. Lanjut. Analisis kuantitatif dari lemak. Analisis lemak dan minyak. Uji kuantitatif lemak dan minyak yang pertama, metode ekstraksi solvent. Yang kedua, metode ekstraksi cair non-solvent. Uji kualitas lemak dan minyak, penentuan angka asam, asam lemak bebas, bilangan proksida, dan TBA. Uji kuantitatif lemak dan minyak, metode ekstraksi solvent yang pertama, metode Socklet, yang kedua metode Goldfish, yang ketiga metode supercritical fluid extraction. Metode ekstraksi non-solvent. Yang pertama metode Babcock, yang kedua metode Gerber, yang ketiga metode deterjen. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membacakan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.